Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gun Gun Gumilar, SAP MAP, serta kawan-kawan kelas 1C Prodi Ilmu Pemerintahan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini dan pada beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran E-commerce terhadap Perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Esa Bintang Yarullah, ada Fahri Faizal Asbar, ada Ahmad Aldi, ada Anfika Ramadhani, dan Ayu Atika. Pemaparan materi, izinkan saya memaparkan atau menjelaskan terkait latar belakang terhadap materi yang akan kami sampaikan, yaitu pengertian dari e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan penukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Anfika Ramadhani. Waktu dan tepat, saya persilahkan. Yang pertama ada strength atau kelebihan. Peran e-commerce bagi konsumen. Yang pertama yaitu lebih aman melakukan transaksi karena dilakukan tanpa kontak fisik dan tetap mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Pelanggan tidak perlu keluar rumah dan mendatangi pusat pembelanjaan untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Yang kedua yaitu transaksi melalui e-commerce secara online memiliki manfaat lain seperti lebih efisien tenaga, waktu, serta transportasi. E-commerce memudahkan konsumen untuk leluasa memilih produk barang dan jasa hanya melalui smartphone dan internet. Yang ketiga yaitu kenyamanan saat bertransaksi karena sistem self-serve yang membuat proses pembelian makin cepat karena pelanggan bisa mengontrol transaksi, mengakses riwayat pembelian, point reward, metode pembayaran, dan lainnya secara sendiri. Yang keempat yaitu teknologi terus dikembangkan untuk melayani konsumen. Dikutip dari Nielsen, peran teknologi akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan e-commerce. Yang kelima yaitu work from home menjadi hal yang lumrah. Lalu selanjutnya ada peran e-commerce bagi pemerintah. Yang pertama yaitu penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemerintah mengantisipasi adanya penurunan pendapatan pajak sebesar 10% pada tahun 2020 setelah menyalurkan berbagai bantuan dan intensif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang terdampak pandemi COVID-19 dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Data dari Research and Market menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai 21,2 US dollar miliar dengan tingkat pertumbuhan CAGR 37,4% untuk mencapai 104 miliar US dollar di tahun 2022. Dari total pasar e-commerce tersebut, transaksi bisnis to bisnis berkontribusi sebesar 26,4% pada total industri. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Atika. Ini nggak usah harus dimatiin ya. Gue matiin. Ayo nyalain dulu videonya. Ini belum nyala. Selanjutnya ada weakness, kelemahan atau kekurangan dari e-commerce. Yang pertama ada rawan penipuan.
Meskipun lebih mudah dalam bertransaksi, tidak jarang juga terjadi penipuan karena toko dalam e-commerce bisa dibuat oleh siapa saja, bahkan tanpa modal. Ditambah lagi, data yang diinput dapat dimanipulasi sedemikian rupa hingga terkadang tidak terdeteksi apakah toko atau pelanggan tersebut asli atau tipuan. Ketergantungan terhadap teknologi, terutama gadget dan internet. Kemudahan yang diberikan melalui e-commerce dapat membuat seseorang terkadang hilang kendali dalam berbelanja dan hanya terpaku pada gadgetnya. Selain itu, kecanduan internet juga membuat seseorang menjadi tidak mampu berkomunikasi secara langsung ketika harus melakukan transaksi secara langsung. Yang kedua, ada berpotensi mematikan pasar konvensional. Perkembangan e-commerce lama-kelamaan akan menggerus keberadaan pasar tradisional. Banyak kios-kios yang mulai tutup karena sepi pembeli. Selain itu, tidak semua orang memiliki gadget, koneksi internet, dan paham teknologi. Atau contohnya seperti orang-orang tua yang minim pendidikan dengan status sosial tingkat bawah yang masih membutuhkan pasar konvensional sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pasar didominasi oleh e-commerce dan pelanggan lebih banyak menggunakan e-commerce. Sehingga penghasilan toko atau pasar konvensional semakin berkurang dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Ali. Ke opportunity. Opportunity adalah peluang bisnis daripada yang terjadi pada COVID-19. Peran e-commerce bagi pelaku bisnis. Poin pertama adalah menjadi salah satu solusi mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. E-commerce menjadi solusi bagi pembisnis offline yang terus meningkatkan penjualannya pendapatan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Yang poin kedua adalah banyaknya investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan e-commerce sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. E-commerce dinilai memiliki prospek yang bagus di masa yang akan mendatang. Poin ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman bagi para pelaku bisnis tentang tren dan perilaku pasar. Pesatnya pertumbuhan e-commerce membuat setiap bisnis dan brand berlomba-lomba untuk meningkatkan online presence dan mendorong penjualan mereka. Poin keempat, yaitu adalah pelaku bisnis dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa menjaga kelangsungan usaha. Salah satu yang dapat dilakukan para pelaku usaha diantaranya dengan memasuknya ke berbagai platform penjualan yang tepat dengan berjualan di official store marketplace. Poin kelima, dapat meningkatkan jangkauan pemasaran dengan e-commerce. Pelaku usaha dapat memperluas marketnya hingga ke luar daerah dan demikian produk yang dimiliki akan dikenal oleh lebih banyak calon pelanggan yang potensial. Poin keenam, semakin mudah mengevaluasi dan mengukur efektivitas penjualan, peningkatan transaksi, dan lain sebagainya untuk dijadikan referensi dalam mengambil keputusan yang strategis. Poin ketujuh, tidak perlu menunggu menjadi besar baru bisa ikut e-commerce, bahkan baru memulai usaha saja, kita bisa langsung memulai penjualan dengan relasi yang sama dengan pasar yang besar. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fahri. Ngomong apa, Bu? Jangan lupa video di 2 menit tadi. Dimulai dari sekarang. Selanjutnya ada threats atau tantangan. Yang pertama, undang-undang yang mengatur kegiatan e-commerce masih kurang memadai, baik secara nasional maupun internasional. Seperti yang kita tahu, e-commerce adalah sistem yang baru saja datang kepada kita. Dan pemerintah juga para pelaku e-commerce seharusnya bisa mengatur sedemikian rupa bagaimana mereka bisa melindungi para konsumennya ataupun penjual dengan peraturan yang ada. Pemerintah juga seharusnya hadir untuk menjaga keamanan bagi para penjual maupun pembeli. Seperti yang kita tahu, undang-undang saat ini belum jelas. Seharusnya pemerintah sesegera mungkin membuat undang-undang yang jelas untuk mengatur kegiatan e-commerce. Kerugian tidak hanya terjadi pada penjual, tapi pembeli juga mengalami. Kedua sisi saat ini mengalami kerugian dan belum ada peraturan yang jelas. Seperti penjual misalnya mendapatkan orderan fiktif dan pembeli misalnya tidak mendapatkan barang sesuai yang dijual. Selanjutnya
Yang kedua ada hilangnya privasi. Cakupan wilayah serta identitas tersebar luas dapat menimbulkan terjadinya manipulasi data dan penyalahgunaan. Di dalam e-commerce, seperti yang kita tahu, kita diwajibkan untuk mengisi data diri terlebih dahulu, baru bisa menggunakan aplikasi e-commerce. Tentu saja, data diri seharusnya menjadi tanggung jawab si pelaku e-commerce untuk menjaga data diri kita karena kita sudah mempercayakan seluruhnya kepada para pelaku e-commerce. Seperti alamat, nomor telepon, itu bisa saja dijadikan objek manipulasi data dan disalahgunakan. Ini juga menjadi tantangan bagi pelaku e-commerce dan pemerintah untuk menjaga privasi para pelaku e-commerce dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Esa Bintang Yarullah. Tuh, udah panjang tuh. Lu kemana-mana, anjir. Esa? Dah? Bang. Kesimpulan yang didapatkan dari materi yang kami angkat adalah e-commerce memberikan peran bagi perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19, baik bagi pelaku usaha, konsumen, pemerintah. Bagi pelaku usaha, e-commerce menjadi solusi untuk mengatasi dampak COVID-19, meningkatkan skala usaha karena banyak investor yang berinvestasi dalam bidang ini, meningkatkan pemahaman tentang tren dan perilaku pasar, jangkauan pemasaran, dan mendorong pelaku bisnis untuk beradaptasi terhadap kondisi selama pandemi dan teknologi. Namun masih ada beberapa kekurangan e-commerce yang menjadi sorotan pelaku usaha online, dan pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi atau langkah pemecahan masalah agar dampak positif negatif e-commerce tak berat sebelah alias dampak positif jauh lebih menonjol dibandingkan dampak negatifnya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sangat kami sadari bahwa presentasi kami pada kali ini masih banyak kurangnya. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat kami nantikan agar pada kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Kami kelompok 2 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu gak kelihatan, Rik. Gue ke HP. Thank you guys.